Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dengan NIM 2002-1030-3009. Nah, pada hari ini saya akan melakukan observasi atau take video observasi khususnya untuk mata kuliah pengenalan bentang lahan, yang mana sebenarnya mata kuliah pengenalan bentang lahan ini seharusnya menjadi KKL pertama bagi angkatan saya. Akan tetapi karena adanya COVID, maka untuk pergantian tugasnya ialah video observasi serta observasi di daerah masing-masing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat. Dua alat. Yang pertama TDS dan pH meter. Dan jangan lupa mengenakan masker untuk mengikuti protokol kesehatan. Untuk kelanjutannya, saksikan video observasi saya. Saat ini saya sudah berada di perjalanan menuju ke lokasi observasi daerah aliran Sungai Bedadung. Saat ini saya sedang ditemani oleh kakak saya untuk take video observasi. Saat ini saya sudah berada di lokasi observasi, yaitu daerah aliran Sungai Bedadung. Nah, saat ini saya berada di Kelurahan Mangli, tepatnya perbatasan antara Kelurahan Mangli dengan Kecamatan Ajung Pancakarya. Nah, pada saat ini saya sudah berada di belantaran Sungai Bedadung, yang dimana lokasi ini akan saya jadikan sebagai lokasi observasi saya pada mata kuliah pengenalan bentang lahan. Daerah aliran sungai merupakan suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai hingga keluar pada sungai utama, ke laut atau danau. Nah, Indonesia sendiri memiliki 458 das yang terdiri atas 60 das dalam keadaan kritis dan 222 das dalam keadaan kritis berat. Nah, 176 das dalam keadaan berpotensi kritis. Das yang tidak berfungsi secara optimal akan menyebabkan permasalahan terutama banjir. Nah, Kabupaten Jember pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, serta banyak juga penduduknya yang bertempat tinggal berdampingan dengan aliran sungai-sungai besar yang salah satunya yakni daerah aliran Sungai Bedadung. Nah, salah satu daerah aliran sungai yang berpotensi banjir merupakan daerah aliran Sungai Bedadung. Nah, Das Bedadung di sini merupakan sungai yang paling besar yang ada pada wilayah Jember. Daerah aliran Sungai Bedadung ini memiliki luas sepanjang 499, km persegi. Pertumbuhan penduduk yang semakin padat tentunya akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya. Meningkatnya akan kebutuhan tersebut tentunya akan memperbesar pula tekanan pada lingkungan hidup. Tekanan terhadap lingkungan hidup yang sering nampak di Kabupaten Jember yakni pada daerah aliran Sungai Bedadung ini. Selain kuantitasnya, kualitas air di Kabupaten Jember ini juga terhitung mengalami penurunan karena adanya pencemaran lingkungan. Seperti yang kita lihat di belakang saya,
dan di sana juga ada tumpukan sampah yang mana nanti akan mempengaruhi adanya pencemaran pada kualitas air sungai di daerah aliran Sungai Bedadung ini. Nah, sehingga dengan adanya pencemaran ini akan mengancam lingkungan estuari yang bermuara pada daerah hilir. Sungai Bedadung merupakan sungai utama yang ada di daerah aliran Sungai Bedadung dan terletak di Kabupaten Jember. Nah, daerah aliran Sungai Bedadung ini terdapat di 16 kecamatan. Yang pertama Panti, Sukorambi, Jelbuk, Arjasa, Patrang, Sukowono, Sumber Jambe, Ledo Ombo, Pakusari, Sumbersari, Kalisat, Ajung, Rambi Puji, Balung, Wuluhan, dan Puger. Dengan total penduduk sekitar 1.378.034 jiwa pada tahun 2017. Nah, Sungai Bedadung ini berperan sebagai menyediakan air bagi kelangsungan hidup bagi warga sekitar, serta bahan baku air minum, irigasi pertanian, aliran MCK, serta pengendali banjir dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember nantinya akan berakibat pada pola aktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan menghasilkan pencemaran yang dibuang ke Sungai Bedadung ini. Nah, zat pencemar ini akan berakibat pada adanya penurunan kualitas air serta limpasan perumahan penduduk MCK, sampah pasar, limbah cair industri, serta kotoran ternak akan menyebabkan penyumbatan pada daerah hilir sehingga pada musim penghujan akan berpotensi banjir. Menurut Rohman, pada 2016, sungai yang paling besar di wilayah Kabupaten Jember merupakan Sungai Bedadung yang melintasi ibu kota Kabupaten Jember dengan panjang 46.875 meter dan mampu mengairi kawasan seluas 93.040 km hektar. Nah, Sungai Bedadung ini berada pada daerah Sungai Bedadung Hilir. Namun demikian, sungai yang paling panjang adalah Kali Mayang yang berada pada Das Antirogo, yaitu mengalir sejauh 1.455.500 meter yang mengairi lahan seluas 5.860 hektar. Nah, selain kuantitas dan kualitas air yang ada di Kabupaten Jember ini, seperti yang kita ketahui sudah menurun karena pencemaran. Akibatnya air bersih yang ada di Kabupaten Jember ini sekarang seperti yang kita lihat sangat terbatas. Selanjutnya saya akan mengukur kualitas pada air di daerah aliran Sungai Bedadung ini menggunakan dua alat. Yang pertama TDS dan pH meter. Nah, TDS ini diperuntukkan guna menguji kadar air yang tujuannya untuk keperluan seperti dikonsumsi, untuk tanaman dan perkebunan dan sebagainya. Untuk kelanjutannya, ikuti pengukuran saya. Saat ini saya akan melakukan pengukuran dengan menggunakan TDS terlebih dahulu dan saya akan mengambil sampel pada air di daerah aliran Sungai Bedadung ini. Di sini saya menggunakan gelas ukur, yakni gelas ukur yang berukuran 3/4. Baik, di sini saya sudah akan mencelupkan TDS pada sampel yang sudah saya ambil. Seperti yang terlihat bahwasanya sampel yang saya ambil, air di sini menunjukkan angka 107. Alat kedua yang saya gunakan yakni pH meter, yang mana pH meter ini merupakan alat pengukur keasaman atau kebasaan air dengan satuan pH. Nah, pH meter ini ideal untuk mengukur kualitas air pada air minum, food processing, kolam renang, rumah sakit, akuarium, dan daerah aliran sungai. Nah, selain itu pH meter juga digunakan untuk mengukur kualitas air pada air minum, air bersih, air lingkungan, limbah, dan hidroponik lainnya.
Saya akan mengambil sampel kedua pada daerah aliran Sungai Bedadung ini untuk mengukur berapa kebasahan dan keasaman air yang ada melalui pengukuran pH meter. Saat ini saya akan mencelupkan pH meter pada sampel air yang sudah saya ambil, sehingga yang menunjukkan pada pH meter ini 8,9 pH. Dengan pengukuran yang sudah saya lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya air pada daerah aliran Sungai Bedadung ini sebenarnya masih berpotensi untuk dijadikan irigasi persawahan dan masih bisa digunakan warga untuk keperluan sehari-hari. Nah, akan tetapi kualitas air yang sudah saya ukur tadi melakukan TDS dengan TDS dan pH meter menunjukkan bahwa pencemaran pada daerah aliran Sungai Bedadung ini sudah bisa dilihat cukup tinggi. Maka dari itu penanggulangannya ialah bagaimana cara warga mengelola dan bagaimana cara warga untuk meminimalisir agar tidak selalu membuang sampah pada daerah aliran Sungai Bedadung ini. Saat ini saya akan menunjukkan peta wilayah Bedadung di Kabupaten Jember. Seperti yang terlihat bahwasanya garis yang berwarna biru di sini merupakan pola persebaran daerah aliran Sungai Bedadung. Namun pada saat ini saya mengambil sampel dan mengobservasi di lokasi bagian Ajung, tepatnya di daerah sini. Dan menurut peta wilayah ini, saat ini saya sudah berada di daerah Hulu Bedadung. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan warga sekitar daerah aliran Sungai Bedadung. Dengan Ibu siapa? Ibu Suliati. Ibu Suliati. Mau bertanya Ibu, Iya. ketika hujan, apakah sungai ini meluap atau sampai bahkan bisa memasuki area perumahan Ibu atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Iya, kalau hujan itu meluap tapi tidak sampai di depan rumah, hanya di pinggiran. Terus Sungai Bedadung ini selain dijadikan perairan bagi warga sekitar sini, biasanya digunakan untuk apa Ibu? Selain memancing atau Dibuat cuci-cuci itu orang-orang itu ambil dari sungai. Air sumurnya itu sedikit kan dibuat minum. gitu. Air sungai disedot lah. Oh, berarti masih digunakan untuk Cuci-cuci ya. minum gitu. Menurut jenengan, apakah sungai ini tercemar saat ini atau tidak, masih layak digunakan atau bagaimana? Iya, ini sungai ini tidak pernah tercemar, tidak ada apa-apa itulah. Orang-orang masih wis make air itu ya, tidak kena penyakit ini, tidak, masih enak itu dipakai. Berarti masih berfungsi nggih? Iya, berfungsi. Biasanya seperti atau apa Ibu pernah mengetahui biasanya potensi ikan apa sih yang ada di sini, maksudnya seperti mujair atau apa? Ikan itu yang sayapnya merah, lele itu. Yang banyak ikan itu, ikan apa itu? Indosiar. Biasanya itu dikonsumsi sendiri atau dijual kembali Bu? Enggak, orang-orang enggak pernah dimakan sendiri lah, enggak pernah dijual. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya sungai ini masih berfungsi Bu, masih banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Ya, orang itu mancing lah, airnya dibuat cuci-cuci baju. Baik, terima kasih Bu Iya. untuk informasinya mengenai daerah aliran Sungai Bedadung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan pertanyaan. Mungkin sekian hasil wawancara saya dengan Ibu Sulihati. Baik teman-teman, itulah tadi hasil observasi saya pada hari ini di daerah aliran Sungai Bedadung. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang ada di video observasi saya dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf atas kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.